terbesar bagi kami yang Engkau berikan. Pagi hari ini kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Persiapkan kami melalui pujian penyembahan kami, dan biarlah hati kami berserah kepada Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, layakan kami Tuhan, hampiri kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita naikkan ungkapan syukur kita, naikkan kita ke kerinduan kita ke hadapan-Nya.
biarlah mewakili setiap isi hati kita dan memohon belas kasihan-Nya untuk menyentuh kita dengan kuasa-Nya, supaya pengenalan akan Dia lebih dalam lagi kita alami. Kita memuliakan Dia. Terima kasih Tuhan.
selamanya kami berterima kasih kepada Engkau ya Allah. Karena Allah yang begitu mengasihi kami, begitu setia kepada kami, walaupun kami sering jatuh bangun, sering tidak mengabaikan Engkau ya Tuhan, sering acuh terhadap Engkau. Kami hanya melangkah karena kemauan sendiri, tapi kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, yang tetap setia kepada kami semua, khususnya di tempat ini ya Tuhan, jemaat Elim ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk itu Tuhan. Kasih-Mu demikian luar biasa juga terhadap hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Kau terus menuntun, membimbing, membukakan rahasia firman-Mu kepada kami melalui hamba-Mu ini. Hamba sampaikan kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan mohon Roh Kudus bekerja saat-saat kami memberitakan firman-Mu, dan juga saat-saat kami menjalani hidup kami di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara, terima kasih. Haleluya. Tuhan Maha mengasihi, dan Tuhan dengan berbagai cara selalu ingin mengembalikan hubungan kita, manusia yang telah jatuh dalam dosa, oleh ketidaktaatan Abraham. Tuhan itu benar itu ya, sampai dia turun ke dunia. Nah, persoalannya saudaraku, bagaimana ya, secara manusia kita ingin tahu bagaimana caranya ya, kok bisa ya, ada orang yang dekat dengan Tuhan ya, dan bisa hidup taat, bersukacita ya, damai sejahtera, berkemenangan. Tetapi kebanyakan saudara jarang yang seperti itu. Umumnya jatuh bangun ya, kadang-kadang sukacita, pas senang sukacita, ya kalau semua sesuai kehendak kita sukacita. Kalau pas ada masalah muncul lagi, sukacitanya hilang, dan seterusnya. Jadi Kristenan seperti yoyo, naik turun, dan ada ujungnya ya seperti apa itu hamster ya, lari terus di dalam kurungan itu yang muter-muter. Tapi zaman dulu itu bajing itu saudara ya, ada kurungan yang putar terus di situ, sepertinya lari mengejar, tapi ternyata bajing atau hamster tersebut tetap di dalam kurungan. Nah, ada satu rahasia yang luar biasa sebetulnya sudah dibukakan oleh Tuhan, tetapi banyak kita yang tidak atau belum menerima saudara, belum menerima, atau sebetulnya sudah terima tapi belum menikmati apa yang sebetulnya kita sudah terima. Mulai hari ini, catat ya saudara, mulai hari ini saya akan membukakan rahasia bagaimana supaya kita yang sudah percaya Tuhan benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dalam pengertian siap untuk taat apa yang Tuhan kehendaki kita praktekkan. Nah, selanjutnya pengajaran saya khotbah ini akan hanya 7 ayat saudara. 7 ayat. Intinya adalah satu, pertama, bagi saudara apa artinya Injil saudara. Nah, ini nomor 1 judulnya ini kan? Judulnya adalah apa artinya Injil. Nah, masing-masing tanya pada diri sendiri, penilaian Anda atau kita semua terhadap arti Injil bagi hidup kita ya, itu menentukan sekali apa yang nanti akan
Anda dapatkan atau tidak dapatkan. Ya, jadi mengerti dan menghayati dan mempraktekkan Injil itu semua ujung awalnya adalah harus ngerti dulu Injil itu apa. Satu itu pokok ini khotbahnya, ajarannya adalah itu. Nanti subtemanya adalah 1 Yohanes 1. Ya, siapa yang bawa kertas boleh ditulis. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Kedua, Yohanes 3 ayat 16. Ketiga, Ibrani 13 ayat 5. Keempat, 1 Korintus 6 ayat 19-20. Kelima, Wahyu 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 26, dan Wahyu 3 ayat 5, ayat 12 sampai ayat 21. Jadi ini nanti khotbahnya fokusnya ini hanya 5 saja. Nah, maksudnya nanti bukan hanya itu aja, atasnya dibaca, bawahnya dibaca. Ya, bukan sekedar itu aja dihafalin, bukan. Ya, cara membaca firman itu harus benar-benar dibaca dulu. Atasnya bicara apa, intinya apa, nah ini intinya ini, nah, bawahnya apa. Nah, hari ini kalau saudara mau membuka hati, saya percaya 100% bahwa pasti Tuhan jamah Paulus. Pasti. Dan Tuhan senang sekali pengajaran ini. Senang-senang. Sukacita karena Tuhan hidup untuk kembali hubungan kita dengan Tuhan. Nah, yang pertama adalah arti daripada Injil. Sebetulnya makna dari kata-kata itu sendiri adalah bahwa Injil adalah kabar sukacita. Ya, dibuka sekarang Lukas 2 ayat 10. Ya, baca bersama-sama. 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, inilah permulaan di mana Yesus lahir dikatakan jangan takut. Ini jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berarti bukan untuk Yahudi saja, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Indonesia, bangsa-bangsa lainnya akan datang. Jangan takut, akan memberitakan kepadamu kesukaan besar. Kesukaan besar ini apa? Ini adalah lahirnya Sang Juru Selamat Yesus Kristus ke dunia. Ya. Kalau secara lahirnya sih banyak yang lahir saudara di dunia, tapi khusus untuk Tuhan, untuk Yesus, ini adalah kesukaan besar. Dan jangan takut menghadapi hidup. Ini perlu sekali diperhatikan saudara. Ya, sebelum nanti ada pengajaran lain, ini dulu. Jangan takut hidupnya, karena sekarang Yesus sudah lahir. Amin. Sudah ada di dalam kita. Jangan takut apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Ada COVID, ada ini macam-macam ini, ribuan jenis. Tapi jangan takut, karena Yesus telah lahir ke dunia, dan khususnya saat ini ada di dalam hati kita. Nah, untuk cadangannya nanti minggu-minggu selanjutnya. Nah, kenapa kok munculnya jangan takut saudara? Karena kata-kata takut ini yang pertama muncul adalah setelah manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3. Jadi ini manusia pada dasarnya itu setelah jatuh dalam dosa, permulaan daripada apa yang dia pikirkan adalah takut. Nah, dengan adanya Yesus yang telah lahir ke dunia, maka ketakutan itu dihilangkan.
alias dipunahkan. Kejadian 3 ayat 6, ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman itu, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Jawaban manusia yang pertama-tama setelah jatuh dalam dosa adalah takut, dalam arti takut yang negatif, bukan takut yang segan, kepada Allah. Takut yang negatif, takut dihukum, takut dikutuk, pokoknya takut. Nah, nanti datangnya Yesus Kristus akan melepaskan kita dari rasa takut. Nah, caranya bagaimana? Nanti pelajaran selanjutnya. Jadi Yesus ke dunia adalah menyatakan Allah yang penuh kasih. Maka kita jangan takut. Bukan berarti jangan takut terus kita ngawur dosanya, saudara. Tapi justru dengan rasa yang tidak takut itu, hubungan kita akan menjadi bisa mesra, bisa intim. Karena tidak ada hubungan intim yang sejati kalau didasari dengan rasa takut. Pengertian takut yang kitab ini ada dua, takut yang negatif dan takut yang positif. Kalau yang positif namanya takut dalam arti hormat dan segan. Nah, contohnya kita prajurit di sini takut, itu takut dan kepada komandan, alias takut dalam arti menghormati dan segan. Nah, tapi kalau dalam pertempuran kan juga takut. Kalau pertempuran benar-benar dalam tugas mesti ada takutnya lah secara manusia. Itu takut dalam arti ketakutan. Nah, di dalam Injil ini setelah jatuh dalam dosa, manusia rasanya itu takut. Kok apa layak saya diterima oleh Tuhan? Apa layak yang aku bersekutu dengan Tuhan? Dan seterusnya dan seterusnya. Masih mendingan saudara mau datang ke sini, banyak yang tidak mau datang dekat gereja, apa masuk ke Tuhan, bersekutu dalam gereja, karena dia merasa jijik. Kapan saya bisa kudus? Sebetulnya rindu dalam hati, ya, ingin Tuhan, tapi ada rasa takut. Istilahnya itu ada setegak yang bisa lah, mungkin karena Tuhan kudus, saya tidak kudus, saya takut. Nah, ya. Hari ini singkirkan rasa tersebut. Jangan terbawa oleh intimidasi Tuhan, intimidasi iblis atau setan. Karena selalu setan berusaha untuk menjegal atau menghalangi kembalinya hubungan kita sebelum kita jatuh dalam dosa Adam itu, warisan dosa Adam. Ya, jadi perhatikan. Pertama-tama, kalau memang saudara sudah percaya dan benar-benar lahir baru, singkirkan rasa takut itu. Apakah saudara atau kita benar-benar sudah tidak melakukan dosa berarti? Masih bisa, saudara. Tapi semakin kita ketakutan, semakin menjauh Tuhan, semakin kita nggak bisa ketemu Allah. Ya. Sebaliknya, kita harus tiru seorang petinju yang canggih. Kalau dipukul bukan setelah menghindar, tetap kena, dia akan maju merangkul. Ya, ada yang bisa tinju di sini, betul kan? Karena itu sih sama namanya Agus, betul Gus? Ya, kalau kita yang nggak tahu kan dipukul malah mundur. Ya memang bisa berusaha mundur, tapi kalau sudah kedesak, dia malah mengejar, mencari apa? Merangkul, itulah kira-kira. Ya betul. Nah itu ini. Nah, kalau kita salah, kita justru jadi KO, karena
itu jarak pukulnya itu pas, maka bisa karena waktu kecil, waktu remaja saya sering ikut melihat sasana tinju, yaitu pelatihnya selalu ngomong, pokoknya intinya kalau dipukul jangan takut, malah harus merangkul. Nah, memang ada saat-saat menghindar. Nah, ini pun sama, saudara. Dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, bukan berarti kita langsung hidup dalam kekudusan, tetapi kalau ada masalah, jangan lari dari Tuhan. Memang mungkin saudara nggak lari, datang, ya, mungkin doa, ikut, atau mungkin berjemaah, tetapi hatinya ini ada sesuatu yang menghalangi ketakutan. Ini yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau sampai takut ini Anda nggak lepaskan dengan kuasa Roh Kudus, saudara diajar lagi bertahun-tahun, ya, bunda terus, saudara nggak tembus, ya, karena saudara belum percaya bahwa Yesus, ya, bisa melepaskan. Saya datang dengan kasih. Nah, kasih ini nggak boleh dengan dasar ketakutan, betul kan? Kalau namanya ada ketakutan, ya kasihnya nggak mungkin sempurna. Berarti kasih yang berpamrih, saudara. Nah, ini harus kita perhatikan, ya, setelah kita lahir baru, kabar gembira itu, Injil itu adalah kabar gembira bahwa Yesus telah datang ke dunia, ya. Artinya mati di kayu salib, sekarang ada di dalam kita. Kita harus sebetulnya ini bukan harus, ya, sewajarnya lah nantinya kasih yang telah kita terima yang demikian luar biasa itu akan mengalahkan ketakutan itu. Jadi takutnya hilang. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak pernah melakukan dosa. Karena kata-kata dosa ini di Alkitab ini, satu, melanggar perintah Tuhan atau tidak taat, itu adalah dosa. Kedua, sudah tahu untuk berbuat baik tetapi tidak melakukannya, itu pun dosa. Makan tanpa iman berdosa, dan banyak sekali. Kalau diurut semua, ya memang memusingkan, saudara. Dosanya banyak sekali, banyak dosa, ya. Jadi yang penting saat kita ditegur Tuhan, kita jangan menghindar, tetapi justru merangkul Dia. Lenyapkanlah rasa dosa itu. Lalu nanti Tuhan akan semakin hari semakin meningkatkan dirinya, semakin ini. Ya, contoh lagi, ya, ada yang tidak masuk akal, ya, firman-Nya membingungkan dan sebagainya, tidak apa-apa, tapi buka hati, jangan dilawan, ya, jangan disangkal, tapi buka hati. Tuhan Roh Kudus, jangan takut, ngomong saja bahwa aku nggak ngerti itu semua. Saya rindu hidup seperti yang aku kehendaki, penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Jangan seperti yang saya alami, jatuh bangun di gereja sukacita, berjanji untuk hidup kudus, untuk hidup benar, untuk setia kepada Engkau. 1-2 hari mungkin masih bisa, hari ketiga keempat jatuh lagi, berjanji lagi, gak lama jatuh lagi, janji setia lagi, jatuh lagi, berulang-ulang. Saya bosan seperti itu, Tuhan. Saya rindu hal-hal yang negatif, ya, yang akan menghalangi, yang akan menyebabkan aku jauh dari Engkau. Aku percaya bahwa Engkau datang untuk mengembalikan hubungan kasih. Nah, ini yang penting, saudara. Jangan ikut, memang saudara, pengajaran begini kalau nggak jamahan Roh Kudus. Dan pertama, ya, saudara harus buka diri. Kedua, jamahan Roh Kudus. Nggak bisa dengan otak, saudara. Memang ini nggak bisa dengan otak.
Tapi apabila saudara buka hati, ya, terus bingung nggak apa-apa, terus maju terus, pasti suatu saat Tuhan singkapkan. Wah, dahsyat sekali saudara, kalau sampai Tuhan singkap, tidak ada yang bisa menyamai emas, perak, permata, ya, emas tua dan sebagainya, nggak bisa ya, menyaingi apa disamakan dengan pribadi dia yang kasihnya demikian besar yang ada di dalam dia. Sukacita yang melimpah, damai sejahtera yang melampaui segala akal, terus menaungi kita. Ya. Ini benar-benar saudara bisa dinikmati sekarang ini, yaitu kalau kita percaya berita gembira, yaitu Injil itu, yang fokusnya adalah turunnya Yesus, lahirnya Yesus, dimulainya dengan lahirnya Yesus ke dalam dunia ini. Siap, baru? Ya. Jangan kecil hati dan jangan patah semangat. Apakah saya maksudnya seperti sempurna, ya, seperti yang dikehendaki Tuhan? Bisa saja tidak. Jangan maju terus. Pasti Tuhan singkapkan berbicara. Ada damai sukacita. Itu yang luar biasa. Ya, Injil itu sebenarnya mengembalikan hubungan yang telah putus, di mana kita rohaninya mati karena kita telah mewarisi dosa Adam. Ya, coba sekarang kita Kejadian 5 ayat 2. Ya, oleh ayat 1 saja supaya lengkap. Ya, ayo kita baca ini. Jadi ini harus tahu ini kita. Ya. 2, 3. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Nah, ini sebelum jatuh dalam dosa, dibuatnya serupa dan segambar Allah. Nah, keterangannya ada di Kejadian 2, Kejadian 1 dan Kejadian 2. Sekarang ayat 2. Ya. Ini sebelum jatuh dalam dosa. Nah, sekarang ini kedua, 3 baca. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Ini waktu di Taman Eden belum jatuh dalam dosa, mereka ia memberkati mereka. Sudah diberkati belum? Sudah. Jadi saudara, kalau kita sudah lahir baru dan benar-benar setia sama Tuhan, dalam pengertian bukan sekedar ke gereja, benar-benar masuk ke dalam apa yang dia kehendaki, ya, tentang Injil ini, maka berkat itu sudah tersedia, sudah. Bukan mengejar-ngejar berkat. Amin. Mungkin saudara ngomong saja gajinya baru segini, hanya cukup sekedarnya. Amin. Memang Tuhan tidak menilai sesuatu dari jumlahnya, dari kecukupannya. Saya mau tanya, saudara diberi gaji 5 juta, ya penghasilannya lah anggaplah 5 juta, atau mungkin 10 juta. Ada orang yang hasilnya bisa berpuluh-puluh miliar, malah bisa bertriliun-triliun begitu. Ya. Apakah mereka yang benar-benar duitnya banyak seperti itu lebih bahagia daripada kita yang mungkin hanya 10 juta tetapi bersama Tuhan? Saya bisa buktikan, disaksikan di sini. Aku lebih bahagia daripada mereka. Saya banyak kenal orang-orang yang seperti itu, kaya sekali, tapi nggak kenal Tuhan yang secara khusus. Ya, mereka itu hidupnya susah. Memang secara materi tidak. Nah, sudah diberkati. Nah, kedua, yang ketiga, 3. Nah, yang 3. Nah, ini berubah sekarang. Ayo baca 2, 3.
Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Ini nyanya yang kecil. Jadi rupa dan gambar siapa? Gambar Adam yang telah jatuh dalam dosa. Nah ini kalau ditanya kenapa orang Kristen percaya dosa warisan Adam yang jatuh dalam dosa, ya ini tadi serupa dan segambar dengan nyanyanya besar. Tadi kan yang pasal kedua. Nah ini yang ketiga. Ya, jadi di antara kedua dan ketiga ini di sini ini Adam jatuh dalam dosa di sini. Ya, setelah jatuh dalam dosa, ya, mati rohani, tubuhnya nggak mati di sini, malah melahirkan anak-anak yang namanya Seth, ya, yang namakan Seth. Jadi gambarnya ini dosa waris. Nah, Injil ini tidak, ingat ya saudara, tidak mengubahnya ini yang kecil, karakternya ini, gambarnya ya, menjadi gambar dia, tidak mengubah, tapi mengganti, saudara. Ya, mengganti, saudara. Manusia lamaku yang dari Adam yang telah jatuh diganti ya, dengan manusia baru dalam Kristus Yesus. Ajarnya gimana? Nah ini di sini termasuk ada ini, ya. Yang tahun kemarin kata ya, yang diberi hati yang baru dan diberi roh yang baru. Jadi bukan berusaha menjadi orang baik, saudara, tetapi aku percaya dan mengizinkan hati yang baru dan Roh Kudus yang ada di dalam aku untuk terekspresikan. Hasilnya nampak berubah. Amin dah. Jadi gampang sekali saudara, sebetulnya gak sulit. Bukan berusaha satu persatu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ini, jangan itu. Tetap bisa jatuh terus karena dia mengusahakan dengan cara ini, manusia lama yang sudah tercemar dalam dosa. Jadi sebetulnya itu pengajarannya gitu aja. Diganti dan sekarang ada di dalam Kristus. Kristus ada di dalam aku ada di dalam dia di dalam aku. Terima kasih Tuhan untuk semua. Aku izinkan engkau berkarya. Munculnya adalah karakter Kristus. Nah ini saya belum lama saudara, benar-benar ini bersaksi. Memang bukan tentang saya hanya menilai dan menanggapi. Ada seorang saudara yang dulu demikian materialistis, sukses sentris, wah cita duit dan menangnya dengan dia, julid dan emosional, egois, menang sendiri. Saya berulang-ulang, nggak mungkin bisa berubah orang itu kalau nggak ketemu Tuhan. Padahal sudah berpuluh-puluh tahun saudara ikut Tuhan, sungguh-sungguh perpuluhannya lancar, dia lapor ke saya. Saya ngomong bukan itu, ketemu walaupun itu nggak salah, baik ya kamu memberi persembahan, tetapi hatimu belum benar-benar berjumpa Tuhan. Walaupun sudah lahir baru, tetapi kamu lahir baru yang belum sempurna, belum menjalankan hidup baru. Belakangan baru ketemu Tuhan, separuh berubah 180 derajat, benar berubah. Tanya istri saya, ngomong ini berubah sama saya. Ya, kalau dulu ada kecewa sedikit, mendelik, menyalahkan lingkungan, menyalahkan saudara, menyalahkan istri, menyalahkan anak. Kalau sekarang udah beda sekali, sejuk. Kalau dulu dia datang, itu kita rasanya gak enak mendengar dia ngomong. Tapi sekarang sejuk, membawa damai saudara. Ya. Bukan berarti dia kasih duit, kasih barang ke saya, bukan. Tapi dari ucapannya berubah. Sekarang dia ngerti, oh ternyata bukan aku yang dulu ya, sekarang ya hidupku ini hidup yang baru. Ya. Sering saya menanggapi
atau menangani sesuatu bukan dengan cara sekarang, tetapi ada Roh Kudus, ada pribadi lain yang sepertinya muncul. Kalau dulu saya lihat modelnya begitu, menanggapinya modelnya egois, materi sentris, menang sendiri. Sekarang munculnya itu kasih. Itu yang namanya orang yang telah lahir baru dan menjalani hidup baru. Itu bukan hidup sendiri, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, jadi itu benar, saudara, bukan saya hanya teori. Ya. Kalau saya sendiri ngalami itu beda sekali. Ya, saya sering dulu saksikan kan, dulu saya ini dalam tangan saya itu, saya akan berusaha, saya bisa mengubah segala sesuatu sesuai kehendak saya. Kalau mungkin saya akan mengubah matahari terbitnya dari barat, ibaratnya begitu. Dahsyat sekali, sombongnya, egonya sampai-sampai. Nah, kalau memang saudara menerima Injil akan berubah. Ya, tapi kelanjutannya nanti ada lagi, ya, ada pengajaran yang lebih detail lagi itu dari permulaan. Ya, kita menjadi Tuhan, percaya Injil, ya, memang bukan berarti kita sempurna sekarang, bukan, ya, tapi jelas bahwa Injil itu kabar yang memberi kesukaan besar, di mana saya ulangi sekali lagi, melenyapkan rasa takut, ya, diberi jalan masuk untuk hubungan intim tanpa sekat takut. Karena Dia demikian mengasihi kita. Nah, ujung-ujungnya adalah kita akan kembali ada persekutuan dengan Tuhan. Dan persekutuan itu adalah bahwa Dia ada di dalam kita dan kita mengizinkan Dia beribadah. Maka ibadah yang sejati apa, saudaraku? Tahu enggak? Ibadah yang sejati apa? Roma 12 ayat 1. Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati, bukan persembahan. Lalu tidak salah, ya. Bukan memberi persembahan, bukan khotbah di sini, bukan persembahan alias siap taat terhadap Roh Kudus yang ada di dalam kita, mengizinkan Dia terekspresikan. Nah itu Kristen. Sulit apa gampang? Gampang. Kalau yang sudah bisa gampang. Serius ini gampang. Allah kita nggak mau bersulit. Sampai Dia saja turun ke dunia kok mati bagi kita yang masih berdosa. Dia sudah mati bagi kita. Apalagi kita sudah menjadi anaknya, masa mau bersulit? Yang mempersulit adalah diri kita sendiri. Memang gak niat, ya, atau ya cukup begini-begini saja, atau niat tapi belum mendapat pengajaran yang lengkap, belum mendapat pengajaran yang lengkap tentang Injil ini. Ya, jadi mulai hari ini siapkanlah hati saudara, ayat-ayat tadi itu baca di rumah, ya, ditekuni. Pasti Tuhan akan meningkatkan damai, sejahtera, sukacita melampaui segala macam. Ini enggak, saudara? Kaya saudara di sini. Aduh. Yang bisa menggantikan itu semua. Ya, itu yang bisa hari ini saya sampaikan, ya. Injil adalah seperti berita gembira, bukan gembira jadi tidak ada masalah, bukan. Semuanya lancar, gitu ya. Tidak, bukan. Maksudnya ya, jangan takut terhadap Tuhan.
segan hormat itu betul, tapi jangan sampai malah melarikan diri. Kalau takut negatif kan melarikan diri. Seperti Adam pertama jatuh, aku takut jadi aku sembunyi. Nah itu yang menjadi masalah sampai hari ini. Ya. Jadi harus ada masalah, maju, rangkul Tuhan, jangan sampai menghindar, nggak ketemu. Sekali lagi, ya, ini penting sekali, ya, karena Tuhan Yesus turun ke dunia itu adalah tujuannya untuk mengembalikan hubungan manusia kepada Allah Bapa yang telah mati secara rohani dan putus hubungan mati rohani karena ada yang jatuh dari dosa ini. Mengembalikan sebetulnya. Tapi mengembalikan itu dengan jalur bukan memperbaiki karakter, tetapi memutus anaknya sekarang ada di dalam kita. Kita mengizinkan dia menjalankan hidupnya lewat kita hendak berjalan tanah dia. Ya, kalau ketemu saudara, hal ini bisa dipraktekkan luar biasa. Aduh, dahsyat. Saya itu kan miming-miming saudara, ini benar-benar saya alami. Tanya istri tadi, aku alami selalu baru setiap hari. Ya, ada firman di sini. Dengerin lagu bisa langsung harus gini. Dahsyat sekali Tuhan saya. Hidup di sini. Oke, itu ya firman Tuhan. Biarkan sekali lagi saya ingatkan. Masalah, jangan lari, jangan takut, ya, tapi maju ke depan. Aku berserah. Aku memang salah. Aku mengaku. Ya, semuanya aku tinggalkan. Tapi aku nggak mampu kembali lagi jatuh dalam dosa. Aku mohon, Engkaulah yang menjalankan hidupku dalam aku. Dengan usahaku sendiri, aku jatuh bangun terus. Karena memang itu Tuhan bukan mengubah, tetapi mengganti, dan hasilnya berubah. Nah nanti mungkin saudara ada yang bertanya, loh, kok macam-macam, ada yang kejar lokasi, ada ini, ada macam-macam kan? Nah, usahakan hal ini, usaha itu, usahakan nanti pakai kekuatan manusia. Nah ada pengajaran, saya gunakan kapan-kapan. Oke, kita tutup, kita doa untuk firman Tuhan. Syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini di mana Engkau telah menyampaikan isi hatimu, yaitu makna daripada Injil yang lengkap untuk kami percaya firman ini akan termateraikan dalam hati kami masing-masing untuk kemudian kami menghayati dan juga mempraktekkan itu semua. Engkau tahu kerinduan mereka ya Tuhan, dan juga Engkau tahu semua apa yang menjadi kendala daripada mereka bertemu Engkau secara pribadi. Tapi kami percaya bahwa kuasa yang dari Engkau memampukan mereka juga berjumpa dengan Engkau ya Tuhan secara pribadi dan menjalankan kehidupannya seperti Engkau berikan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur dan juga telah menerima firman-Mu. Terima kasih. Dan juga sebentar kami akan menutup persekutuan ibadah pagi hari ini dan kembali pulang ke rumah masing-masing dengan membawa bekal yang berbeda. Saudaraku yang terkasih, kita terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima kasih yang berlimpah, yang tanpa syarat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus yang dinyatakan lewat matinya Dia dan bangkitnya Dia dari kematian, dan juga penyertaan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima berkat ini dan menikmatinya, katakan
Amin.